Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran MI Raudatul Mustarsyidin UTA. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 6. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak semua? Pak Guru harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani. Baiklah anak-anak, Pak Guru sudah siapkan sebuah video tutorial untuk kalian. Namun sebelumnya marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kali ini berjalan lancar dan ilmu yang kalian pelajari bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 6. Materi kita hari ini adalah aktivitas kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami dan mempraktekkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Apakah kamu merasa tubuhmu bugar? Kebugaran jasmani diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti belajar, bermain, dan mengerjakan tugas rumah. Tanpa kebugaran jasmani yang baik, aktivitasmu akan terhambat. Bayangkan jika sedang sakit, kamu tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Oleh karena itu, jagalah kebugaran jasmani agar selalu dalam keadaan baik. Menjaga kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan rajin melakukan latihan fisik. Pada bab ini, kita akan belajar tentang hal-hal yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang dan mempraktekkan latihan peningkatan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk menjalankan tugas atau kerja yang dibebankan kepadanya tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, sehingga ia masih mempunyai cadangan tenaga untuk menjalankan tugas berikutnya. Kebugaran jasmani menyangkut kemampuan penyesuaian tubuh seseorang terhadap perubahan fatal tubuh yang disebabkan oleh aktivitas tertentu. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan adalah tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Usaha maksimal tersebut dilakukan otot untuk mengatasi suatu tahanan. Kekuatan merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas olahraga karena merupakan daya penggerak dan pencegah cedera. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan bersifat lokomotor dan gerakannya bersifat siklik. Artinya, satu jenis gerak yang dilakukan berulang-ulang seperti lari atau kecepatan gerak bagian tubuh seperti pukulan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan gerak dengan seluruh tubuh dalam waktu yang cukup lama dan temponya sedang sampai cepat tanpa mengalami rasa sakit dan kelelahan berat. Daya tahan otot dapat dilakukan dengan latihan yang melibatkan satu otot pada tubuh. Daya tahan tersebut dapat diukur dari kemampuan melakukan tugas yang berat secara terus-menerus yang mengikut sertakan otot-otot besar dalam waktu lama. Selanjutnya adalah kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah secara cepat tanpa menimbulkan gangguan pada keseimbangan. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan dalam kaitannya dengan gravitasi bumi, baik dalam situasi statis maupun dinamis. Keseimbangan statis posisi tubuh tetap.
sedangkan keseimbangan dinamis posisi tubuh bergerak. Kelentukan atau kelenturan adalah kemampuan sendi-sendi untuk bergerak secara luas dan kemampuan otot untuk bergerak secara elastis. Kelentukan dapat membantu penampilan seseorang dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan telah dimilikinya kecepatan untuk bergerak. Tingkat kebugaran jasmani setiap orang berbeda-beda. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani sebagai berikut. Pertama adalah usia. Kedua, jenis kelamin. 3, makanan yang cukup dan bergizi. 4, kebiasaan hidup sehat. 5, istirahat yang cukup. Dan 6, latihan jasmani. Bentuk-bentuk latihan kebugaran. Lari di tempat, dilanjutkan berlari cepat. Jogging. Push up. Sit up. Pull up. Gerakan mencium lutut. Tingkat kebugaran jasmani seseorang dapat diketahui dengan melakukan pengukuran. Ada beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang. Tes pengukuran tingkat kebugaran jasmani memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Acuan seseorang untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. 2. Menilai kemampuan fisik seseorang. 3. Mengukur kemampuan seseorang dalam hal jasmaninya. 4. Mengetahui kondisi dan perkembangan kebugaran jasmani seseorang. Nah anak-anak, demikianlah tutorial singkat tentang pelajaran kali ini. Pak Guru harap kalian bisa memahami dan mempraktekannya di rumah. Pada masa pandemi kali ini, Pak Guru berpesan, jaga selalu kesehatan. Mulailah dari diri kalian dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, dan beristirahat yang cukup. Kurang lebihnya, Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.